Minasan, konnichiwa. Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Akhirnya nih setelah sekian lama aku bikin long video lagi. Berapa lama tuh Pak? Berapa lama ya? Oke. Lama banget dah. Dan kali ini spesial banget ya. Aku nggak sendirian karena aku baru mau memulai sebuah sesi baru di YouTube aku. Yang dimana kita bisa ngobrol-ngobrol seru, dan kali ini kebetulan ada temen aku di sini, ada Yuda dari Resilor ID. Jadi kalau kalian cari all about Resident Evil, udah pasti larinya ke Resilor ID, bener nggak sih? Udah pasti. Paling komprehensif, akurat, efektif, dan lain-lainnya, bener nggak sih? Gak ada lagi yang gak ada lagi yang paling bener memang di sini. Asik, emang spesialitinya adalah Resident Evil ya. Seperti itu. Kok hari ini nggak streaming malah kesini? Kita udah agree untuk gak diomongin deh. Karena kan lu juga punya masalah yang sama ya kan? Iya. Kita lagi bolos kan sebenarnya. Nah, ini bolos guys. Jadi seminggu ini tuh kita kayaknya lagi agak-agak hoream karena emang lagi ngantuk loh. Seminggu ini tuh kita lagi ngerasain pengaruh umur. Jangan bilang-bilang dong, Pak. Ya, tapi kenapa sih dipanggilnya Pap? Awal mulanya gimana sih ceritanya? Kalau masuk ke ini ya, kalau masuk ke dunia perkontenan gitu, kadang-kadang kan dulu Pak gitu. Bang, Pengen aja yang beda gitu. Pap Aja. Asik. Tapi emang Pap semangat Pap. Yoi. Rada western tapi rada nyunda aja sih. Bener sih. Dan saya tuh tidak nyangka gitu ketika pas follow-followan kan ternyata tuh orang Bandung juga guys. Ya udah we kita bikin konten gitu kan ya. Ya jadi Pas episode follow, satunya episode 1 Maca Session ini bersama Pap Yuda. Apa tuh maca tadi kan? Maca ini adalah Manda cakap-cakap, yoi. Makanya sekarang kita minum maca juga. Iya, jadi setiap kali Maca Session ntar minumnya maca ya guys ya. Oke, so ngomongin tentang Resilor ID sebenarnya tuh udah dari kapan sih? Kepikirannya gimana sih kok bikin channel tentang Resident Evil gitu? Wah, Kenapa nggak Silent Hill gitu? Resilor ID itu dari 2018 akhir ya. 2017 akhir. 2017 akhir. 2017 akhir ya, tapi lebih akhirnya aktif itu di 2018. Oke, I see. Awalnya emang buat diseriusin atau buat iseng-iseng doang? Bosen. Awalnya lagi bosen. Bagus sekali alasannya. Karena Wah, 2017 itu berarti lagi kuliah. Oke, lagi Kuliah lagi kerja juga. Oke. Jadi kuliah sambil kerja. Kuliah juga lagi nggak terlalu sibuk lah. Pokoknya nggak terlalu sibuk gitu Nggak ya. terlalu sibuk. Kerjaan juga nggak yang demanding banget. Akhirnya bosen nih. Oke. Kayak ngerasa kurang terasah. Asik. Jadi itu dia awal mulanya kurang terasah ya. Kayak aduh, ini tuh lagi rutinitas banget. Belum ada something new. Bikin apa ya enaknya ya gitu. Hanya awalnya dari Facebook dulu. Jadi di sini mungkin kalau yang pro wrestling kita pasti pada tahunya semua dari Facebook. Masih yang first time itu bakal dari Facebook. Dan itu pun bukan video, Tapi nulis. keren banget Artikel, loh. Bikin artikel ya. di fanpage. Oke. Itu juga ada sedikit sisi apa ya? Sisi keselnya sedikit. Kenapa mungkin ya. kesel? Karena kalau ini kebetulan memang dari dulu ya sedikit itu memang udah senang banget kan. Iya, sama banget. Suka banget cerita, kalau dibilang hatam ya juga bisa dibilang Hatam banget sih. Hatam Kalau banget sih Resident ya. Evil tahu lah pasti. Nah terus kalau Facebook kan dulu emang zaman-zamannya lagi banyak banget board game kan. Board game ya dibahas apa. Tiap ada bahasan Resident Evil tuh kadang-kadang kalau ada yang salah-salah tuh suka jatuh. Oh betul sekali. Memang terkenalnya kritikal sekali ya. Bapak yang satu ini memang kalau ada yang salah dia pasti akan gatel gitu. ini nih bener Nah, ya. maksudnya daripada jadi satu orang yang annoying gitu ngepost nge-komen di setiap komentar orang gitu kan. Ya udah jadi bikin fanpage aja. Ide bagus. Yang memang bisa langsung bawain ngejelasin semua. Yes. Dan ya mungkin pikiran idealismenya kan adalah ya sharing yang kita suka aja. Betul, iya. Sharing hobi jatuhnya ya. Tapi akhirnya ya dimulai dengan Asik. Dari nulis, lama-lama jadi main game kayak gitu ya berarti ya. I see. sebenarnya kok ide YouTube-nya sebenarnya datang dari para pembaca juga sih. Ya yang akhirnya coba ini dulu deh. Gitu. Berarti itu tuh udah terhitung lama loh ya Pak. Maksudnya dari 2017 akhir, 18, 19, 20, 21, 22. 7 tahun. 7 tahun. 7 Tapi emang tahun. growth-nya tuh
cepet banget. Ya. Ya inilah memang growth-nya pasti cepet kalau misalnya ada judul RE baru yang itu sih udah konsekuensinya ya pasti gitu. Pasti ya. Cuman kalau ngomongin pas early days ya memang sebenarnya cukup berterima kasih sama yang dari Facebook. Karena yang masih banyak yang bahkan sampai sekarang pun graduate dari sana ke sini. Dari komunitasnya dari Facebook. Komunitasnya dari Facebook, di fanpage-nya yang kuat di situ, makanya bisa sampai sekarang. Bisa sampai sekarang ya. Wah, tapi emang sih aku bener-bener testimoni ya guys ya. Emang aku ketika nyari RE aku nggak akan kemana-mana lagi, tapi nyarinya di restoran aja udah pasti ke Pap Yuda. harus. Boleh banget loh buat kalian yang juga seneng main game horror, karena nggak RE doang ya. Iya. Lu main apa aja coba di sana? Udah pernah ngulik game apa aja sih? Banyak banget kan? Ini tuh sekarang masih progress lah bisa dibilang gitu, karena transisi dari game dari yang awalnya cuma fansite RE doang ke game horror yang lain memang lagi progress, cuman susah bisa dibilang ya. Kenapa susahnya? Karena ternyata kalau genre horror di Indo ini pengamatan pribadi aja itu sebenarnya kuatnya nostalgia. Oke. Jadi makanya kalau misalkan kita bahas game like Fatal Frame, Fatal Frame, Resident Evil, itu pasti gede. Engagement tuh gede. Silent Hill, Kill. Yes. Silent Hill juga. Karena game-game zaman dulu nggak sih? Game zaman dulu dan game rental PS. Betul sekali. Game rental PS2 dan PS1 lah bisa dibawa ya. Itu kalau udah kita ngomongin game gitu pasti rame kalau bisa. Pasti high engagement. Tapi kalau game horror say 2008 ke atas udah masuk era PS3 itu susah nih buat penetrate-nya. Say something like Outlast kemarin. Meskipun rame Outlast sebenarnya, cuman tetap masih kalah sama kayak game-game nostalgia gini ya. Nostalgia gitu. Iya, berarti emang sekarang pun pokoknya nggak cuma RE doang ya. Jadi emang ngejalanin beberapa game-game horror yang baik yang dari zaman dulu maupun yang sekarang. Ya itu juga inilah bagian dari ngelepasin idealisme juga lah ya. Maksudnya nggak bisa terus-terusan RE juga pasti ya. Dan karena juga RE juga terkenal banyak kok referensi ke franchise lain, nanti ya kenapa nggak sekalian diulik aja juga. Nah itu dia, benar sekali guys ya. Jadi kalau kalian kepo langsung aja lihat di channelnya lah apa aja yang ada di situ, dimainin di situ, di streamingin di situ. Seru dan mainnya juga udah pro banget lah. Jangan lihat saya kan. Nggak sama-sama stres juga sih kalau sama stres. Kalau udah mode kayak kemarin tuh modenya gila tuh udah kayak udah pusing juga tuh sama. tapi kan kebanyakan dari kita yang nonton kan sukanya suka orang marah-marah gitu. Suka lihat lu stres. Nah iya, itu kenapa sih gitu? Ya bagus aja. Nggak masalahnya kemarin lu stres juga yang ketawa-tawa juga. Ketawa-tawa juga. Dan ketika lu stres lu tuh lebih diem gitu. Diem. Dia tuh diem kayak gitu kalau lagi pusing. Oh dia kan marah-marah kan? Kalau aku ngomel, aku cewek ngomel guys. Ngomel, diem. Iya, tapi pasti pernah. Pas ngomong tuh mutiara. Bagus. Tau-tau prank aja gitu ya. Nah itu, jadi boleh lah kalau lagi kesel sekali nggak apa-apa ya. Kata-kata mutiara boleh. Bisa sering sih sebenarnya sih. Iya, nggak apa-apa guys. Pokoknya itu boleh ketika lagi main game horror nikmatin aja lah intinya seperti itu ya. Mau toxic mau enggak, ya begitu. Tapi memang esensinya kan gitu. Esensinya kan? begitu guys. Fear inducing sama panic inducing ya sih. Iya. Nah, aku nggak bakal cuma ngobrol doang sih Pap. Kali ini juga aku pengen ngasih fast question lah buat kamu gitu ya. Karena kan selama ini selalu Gak dibilang ada ulangan, cuma kagak ada. kontak dulu coba. Selama ini kan terkenal yang emang tahu banget lah secara seluruh. Jadi ketika aku nanya apa, dia tuh kayak profesornya gitu loh. Bener-bener tahu ini alasannya tuh karena ini tuh karena ini, dia tuh tahu semuanya. Sekarang aku bakal ngasih fast question di mana Pap Yuda tuh kudu milih satu ya. Ini ada 11 loh. Katanya 10. 11. Aku tambahin satu. Pokoknya milih satu, sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Tapi ya udah lo pilih satu aja ya. Oke, are you ready? Oke, apa nih? Yang pertama, main game horror atau podcast? Horror. Pure horror atau action horror? Action horror. Action horror. RE4 ori atau RE4 remake? Remake. Kenapa nih? Ini sebelum nih questionnya nih. RE4 remake. Kenapa nih RE4 remake? Ori gak suka dari sisi story.
Oke, Karena story-nya. transisinya terlalu mendadak. Seriously? Karena kita Mendadak gimana nih maksudnya? kita ngomongin ada 1, 2, 3 Yes. sama Code Veronica nih. Yang Oke. mana 4 game itu lagi seru-serunya nih bahas Umbrella nih. Downfall-nya gitu kan. Yes. Nah tiba-tiba muncul RM4 yang ceritanya udah jauh dari sana. Extraordinary Case Boy. Ya udah story baru meskipun Yeah. Leon gitu ya. Yeah, Tapi yeah. udah story baru, alur baru, art baru gitu kan. Yes. Yang bahkan minimal sekali connectionnya kayak yang sebelumnya. Dan itu belum beres gitu. Kayak loncat banget ya? Loncat banget. Oke. Pokoknya kan Sih. di intro kan dibilangnya kayak oke, gue Leon terus gimana terus pokoknya Umbrella udah bangkrut tahun segitu. Nah, kok iya. tiba-tiba bangkrut? Kok Tiba-tiba dari mana bangkrut. gitu? Remix sama sebenarnya kayak gitu juga, Yes. ya karena ya itu kan Vivi nggak di remake juga, terus yang Umbrella Chronicles juga nggak di remake gitu kan. Yeah. Cuman mereka nyoba nih buat si benang merahnya bener-bener sambungin ke RE2 nya tuh mereka effort gitu. Bener sih. Kayak kan perubahan yang di remake kan sekarang saya kayak Louis tiba-tiba jadi mantannya Umbrella, Yes. terus Krauser dijadiin pelatihnya Leon gitu. Nah, itu kan konteksnya juga lebih banyak. Bener, aku setuju sih. Kalau dari segi itu aku setuju banget. Konteks story konteksnya lebih banyak, terus kayak Separate Ways yang baru kan yang ending yang barunya juga ternyata si Krauser diambil sama Wesker gitu kan. Jadi meskipun memang patternnya sama sih ya, mereka loncatin si bangkrutnya Yes, Umbrella yes. ini, tapi Lebih ngerti. iya kita lebih Lu lebih ngerti. backstory-nya lebih dijelasin. Itu yang gue suka ya, That's karena the reason ya. karena gue juga suka lore-nya, jadi maksudnya backstory itu penting. Nice. Nah, Itulah mengapa dia memilih RM4 Remake ya guys ya. Lanjut. oke, apa? Leon atau Chris? Chris, too easy dong. Oke. Come on. Ashley atau Eda Wong? Eda. Wah. Tapi Eda. Ashley berguna gak? Gue. Nggak relevan Ida pokoknya. Oke. Relevan senang Nggak relevan guys. Ida pokoknya. Eda Wong atau Jill Jill Valentine? Valentine. Aduh, itu easy nih. Ya, oke. Gak apa-apa. First aid spray atau mixed herbs? First Spray. Why? Di universe yang udah banyak virus, udah banyak parasit, Oke. udah banyak unknown mutagen, Yes. terus tiba-tiba ada tanaman random yang main lu ambil cabut dari potnya, Lu campur-campurin dah. campur-campur, dan bahkan cara pakainya pun nggak tahu disemprot, nggak tahu dijadiin rokok gitu. Iya. Nggak jelas. Gak jelas. Nah ini ada produk namanya First Aid Spray, tinggal semprot, beres. Udah. Bahkan kalau misalkan pilihannya antara telur atau Telur emas atau mendingan telur. Ya, se-make sense itulah ya, karena emang Lu jadi dunia yang telur ceplok nggak sudah sih? penuh dengan telur ceplok sehat. Jadi di tengah-tengah lu lagi berantem harus masak telur ceplok dulu. Iya. Agak-agak Survival tips nggak itu. make sense. Tapi oke, aku ngerti sih alasannya. Alright. Lanjut. Apa? Lady Dimitrescu atau Nemesis? Nemesis dulu. Oke, Nemesis. Why? Kalau milih Lady Dimitrescu kayaknya terlalu tipikal nih, apalagi yang jawabnya cowok gitu. Oh iya. Busy gitu ya guys ya. Ya, Nemesis. tapi kalau misalkan dari sisi apa mechanic enemy, memang Nemesis nggak ada yang ngalahin. Nemesis ada Ya. lain ya. Bahkan di remake yang mungkin bisa dibilang lebih downgrade ya daripada Yes. yang ori ya. Iya. Hitungnya lebih. Nemesis kemana-mana deh daripada Lady Dimitrescu ya. Kalau ngomongin fisik ya itu baru beda cerita. Pokoknya lebih ke Nemesis aja. Itu adalah salah satu mimpi buruk aku juga guys. Ketika Nemesis muncul tuh kayak Itu kan. itu kayak dikejar-kejarnya tuh nyata sampai mimpi. Iya, itu Gue kan. ngerasa ya. Makanya tadi kita bilang eranya anak Real, ya? mental itu. Yes, Gitu. that's right. Oke. Biarpun sebenarnya Lady Dimitrescu juga itu seremnya juga menurut aku juga serem sih. Tapi dia hanya jalan-jalan gitu kayak. Seremnya tuh dia intimidating. Nah, itu Lebih ke bahasanya intimidating. ya. Betul. Bukan serem sih, Bukan intimidating. serem, ya. Karena kita ngelihat ada ya perempuan setinggi itu, Yes. ya, terus tiba-tiba cakapnya keluar, Badiks panik, banget. ya kan? Gitu ya. Panik juga kan, ya. Di dalam sebuah istana Ya. yang lu bisa ketemu di mana aja. Bisa ketemu di mana aja, Wow. despite gitu, guys. internet punya persepsi yang lain, Yes. ya. Tapi tetap itu intimidating ya. Betul. Kerasa ya, Prof ya, kayak Kerasa, gitu ya. ya. Kerasa banget ya. Next, Nah, Lickers or Verdugo? Lakers. Lickers. Sadler or Mother Miranda? Sadler. Kenapa? Kok kamu tidak memilih wanita dari tadi? Why? Miranda itu gini,
kalau misalkan ngomongin evil aspeknya, kalau kita ngomongin dari sisi antagonis, Sadler lebih dapat. Karena emang dia tujuannya world domination, betul. gitu kan. Iya. Ini dari yang emang benar-benar pure evil. Sebenarnya Miranda juga bagus di dalam RA itu, dia tuh first lah yang memang tujuannya itu selfish buat dia sendiri. Tapi dia nggak akan kayak lu mau nguasain dunia pakai ini. Enggak ya. Tapi di sini karena ini fast question, jadi kan harus jawab cepat nih. Jadi tadi tuh mikir cepatnya adalah oke, berarti yang benar-benar pure evil. Pure evil, Sadler. Benar sih. Emang dia mau menguasai dunia, makanya dia nyulik Ashley ya guys ya. Itu. Oke, pertanyaan terakhir nggak seru dia mah terlalu self love itu kayak the first kayak yang secepat ini kan? Iya, the first sih. Biasanya orang kalau ditanya kan mikirnya berarti buat tamu selanjutnya ditantang ya. Coba bisa lebih cepat dari saya gitu. Oke, mantap sih. Nah ini di 11 nih, mungkin ini harus mikir sih buat gua ya. Kesel ya. Sniper kayu full upgrade atau rifle semi auto tapi setengah upgrade? Kayu. Nah ini sama sama gua, sniper kayu. Yeay. Orang tuh kesel, lu kok nggak beli rifle semi auto, kenapa gitu? Pakainya sniper kayu. Itu lu pas main? Iya. Padahal kan emang sniper kayu ini kalau udah maksimum upgrade kan itu dia. Kayak gegan. Itu dia. Reasonnya itu. Tapi klonan kayu gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal dimarahin soal pilihan senjata nih. Karena banyak kan? Pasti lu ngalamin. Gue tuh sniper. Pilihan sniper sama gak pakai TNT. Lu gak pakai TNT? Di R4 remake at least. Remake, gak pakai? Gue gak pakai. Pakai bom keluar nih. Dan memang waktu bikin walkthrough-nya pun kan juga ini kan juga TNT kayaknya udah gak aneh gitu. Dari zaman dulu main R4 juga TNT itu emang wajib. Enak. Yang ori itu. Nah ini datanglah remake ada senjata baru nih. Naturally yaudah pengen coba kayak gitu baru kan. Tapi ya ternyata buat gue enak nih gitu. Senjatanya asik gitu. Ya memang buat stun, buat stopping power gitu kan dapat gitu. Gimana? Pop Yuda dimarahin guys. Komentarnya tuh lu tuh gimana sih lu pakai TNT kayak ya terserah dong. Terserah yang main apa sih gitu. Itu dilematisnya guys ya. Karena memang orang punya idealisme sendiri kan, pengennya pakai ini ya udah gitu. Emang pengen. Memang mungkin ya itu tadi mungkin karena nostalgianya kuat banget kan, karena dulu juga orang-orang tahunya TNT. Padahal secara praktikal TNT yang ini kan gak enak ya. Padahal sekarang kan udah gak ada laser kan. Udah gak ada laser, ya sekarang kita ngambil crosshair, sprite-nya kemana-mana. Dan buat gua sih kurang ya. Yes, itu guys alasannya ya. Dan mungkin juga gue juga gitu tuh karena kebawa sama betapa enaknya R4 yang dulu tuh karena kan laser semua ya. Ya bisa dibilang lu hampir nggak bisa miss lah. Miss karena recoil gitu hampir nggak mungkin. Karena laser. Karena pakai laser. Nah ketika dia akurat. Nah ketika di R4 remake senjatanya yang bisa pakai laser itu cuma dikit doang. Pistol juga cuma 3 kalau nggak salah yang bisa. Nggak tahu berapa sih. Ada 3 kalau nggak salah. Nah jadinya udahlah milih pistol yang bisa pakai laser aja. Itu pun juga dimarahin. Lo kenapa nggak pakai red sih kata gue? Gimana gue sih? Gimana yang penting mainnya jagoan ya guys ya. Bener banget. Pasti deh kalau penonton tuh pasti kayak gitu. Iya. Apalagi yang mainnya nggak bisa udah ganti aja. Udah makin kacau. Makin kacau gitu kan. Padahal ya terserah idealisme kita juga lah guys kayak gitu. Nikmatin ya maksudnya semua juga punya playstyle-nya gitu. Yang pakai TMP juga ada yang ternyata emang bisa pun juga ada gitu. Betul banget. Tapi kalau buat TMP wajib sih karena emang crowd control ya. Lebih easy aja untuk ya kalau kontrol gitu karena kalau kan shotgun shotgun juga wajib pasti dong. Wah sih itu mau pasti kalau sudah di wow. Jadi begitu guys, ternyata kita udah denger ya semua kayak kesahnya kalian nih ternyata yang suka komen-komen ngatur-ngatur ya. Padahal
mainnya udah pro, udah aja terserah dia mau gimana. Kalau gue boleh lah, silakan kalian komen apa aja boleh. Jangan juga gitu. Itu kan kita kayak itu tadi kita punya preferensi cara main masing-masing gitu kan. Kadang gini nih, kalau gue boleh bawa topik streaming sedikit nih ya. Karena kan lu juga udah lagi sering streaming nih ya. Yes. Ini nggak tahu sih gue. Mungkin gue aja yang ngerasa ya sebenarnya. Ketika? Tapi kalau kita ngeliat culture streaming di luar, kan banyak akhirnya streamer yang masang warning semacam. Oh. Jangan backseating. Oke, banyak. Jangan backseating kecuali memang streamernya itu tolong. Termasuk juga biasanya tuh dia diikutin dengan jangan spoiler. Oke. Gitu kan, jangan kasih tau alurnya kemana. Pokoknya biarkan yang streaming itu main enjoy. Iya, udah ada precaution kayak gitu dikasih tahu di awal ya, jangan. Kecuali kalau misalkan memang bantuin gua dong gitu. Beda lagi. Nah, di sini tuh mungkin jarang kayak gitu ya, masalah warning kayak gitu. Cuman ya mungkin ada juga streamer yang memang main kayak gitu, tapi kayaknya ternyata gue menemukan kalau gue bukan tipe yang nyaman kayak gitu. Digituin. Gak ya nggak tahu lah, mungkin yang sombong atau apa gitu. Jadi ternyata gue juga jadinya gak enjoy. Oke. Ternyata backseating itu gue kurang suka. Paham banget. Kerasa sih. Biarpun aku juga butuh bantuan kadang-kadang ya. Guys, aku nggak tahu nih ini kemana ya abis ini. Aku butuh. Aku butuh. Sometimes aku butuh. Tapi memang ketika terlalu didikte atau di apa itu kayak itulah. Yes, itu kerasa ya. Mungkin ya dari Popular sendiri ada nggak sih kayak tips or trick gitu ya buat mungkin streamer yang baru mau mulai gitu? Karena kalau menurut aku sekarang banyak sih yang pengen jadi streamer main game gitu. Waduh. What can you Jawabannya bakal agak dimotivation sih sebenarnya. Jangan dong, ya, kasih motivasi dong. Aduh susah, harusnya halus ini sebenarnya. Nggak lu juga ngerasain dong. Harusnya dong. Iya. YouTube sekarang tuh sadis. Ya, betul. Yang cara paling realistis lah menurut lu. Bahkan kalau tadi balik ke sejarahnya Resilo pun juga gue berkali-kali akan bilang kalau bukan karena gue udah punya Facebook gue nggak akan, at least nggak akan secepat ini. Oke. Gitu ya. Jadi ya mungkin tips yang bisa gue kasih, bangun dulu komunitasnya, tapi jangan dari YouTube. Nice. Jangan dari YouTube. Bangun komunitasnya dan mungkin fokus sama satu tema ya. Kayak lu horror ya, lu horror semua ya. Atau bisa tematik gitu kan jadinya. Bisa sih, gue bisa menyarankan seperti itu. Cuman ya nanti kedepannya jangan nunggu terlalu lama buat ubah niche. Karena takutnya terlalu stuck di situ. Ya guys. Ya, being flexible juga good. Terus konsistensi pasti nomor 1 ya. Konsistensi nomor 1. Tapi kita nggak konsisten sekarang. Streamingnya bolong-bolong. Kita memanfaatkan privilege karena udah lama mungkin ya. Nah, itu ya guys ya. Jadi masuk angin dikit tuh langsung kayak nanti dulu deh. Besok lagi guys. Jangan ditunggu ya. Besoknya sakit pinggang gitu kan. Tapi nih ada lagi nih penasaran lagi ya aku ya. Apa. Lu sebagai pemain game horror pernah punya pengalaman horror nggak? Yang berasa banget ini kayak berasa lagi main Outlast, terus lu ngerasain juga yang seperti itu di dunia nyata, pernah nggak? Poltergeist. Di mana? Kamar sendiri. Oh my god. Tapi lu streaming gimana? Di kamar sendiri juga? Yes. Kalau aku pindah langsung guys. Kalau ini nggak sih sebenarnya mungkin nggak terlalu ngeri. I don't know, depends sama yang dengerinnya gue rasa. Tapi ini emang lagi posisi gak lagi ngapa-ngapain sih, emang lagi nyantai. Malam-malam jam 10-an lah, 10-9an mungkin. Mau keluar nih, buat ngambil minum. Pas mau ngambil gagang pintu, si gagang tuh tiba-tiba gerak sendiri. Belum sempat disentuh nih, si gagang tuh udah gerak sendiri. Bener loh. Iya, gerak sendiri kayak ada yang mau masuk dari luar, cuman ragu-ragu gitu. Takut ya? Oke, matiin lampu gitu. Cukup cerita aja besok paginya. Tapi nggak pernah kejadian lagi nih? Enggak sih untungnya. Ya mungkin apalah cuman lewat atau apa nggak ngerti lah ya. Mungkin bisa jadi ya guys. Lo kejadian tuh gimana? Ya kalau gua mah macam-macam ya pengalaman horor dari dulu karena macam-macam sedikit peka ya. Oke. Turunan juga. Oke. Jadi ada beberapa hal yang bikin aku kayak
bisa merasakan juga kayak gitu. Cuman kalau yang mirip-mirip sama di game horror untungnya kagak ada ya. Misalnya di udag-udag gitu ya sama aja tuh nggak pernah ya kalau gitu. Nggak pernah diudag pakai chainsaw kan nggak pernah kayak seenggaknya ya. Bela season gitu kagak ada ya dalam kehidupan ya. Cuman dulu pernah ke-trigger gara-gara main Silent Hill sih. Karena fitting sih. Gak tau ya, Silent Hill worldly gitu. Yes, kayak bener-bener yang kerasa banget gitu. Silent Hill berapa? Aku lupa. Tapi dulu mainnya di PC dan itu aku masih SD. Papa aku yang main, aku ikutan. Jadi yang ceritanya inget baru ada si monster karamel. Tuh gue nyebutnya monster karamel. Yang esot, terus dia kayak udah gak berbentuk darah semua. Jadi dia bikin yang kayak sisa-sisa di lantai gitu loh, kayak ada bekas-bekasnya dia gitu. Waduh, lupa juga itu. Ya kan? Itu kan ada berapa? Tapi aku masih kecil, aku inget banget. Masih kecil ya. Ya karena Silent Hill juga otherworldly ya sih. Kayak itu kan pure supernatural kan. Ada yang masuk ke kaca juga kan, lo bisa langsung dunia lain kayak gitu. Itu kebawa banget. Jadi aku semakin peka tuh sejak main Silent Hill. Ya dan Silent Hill kan emang psikologikalnya beneran psikologikal, bukan kayak Outlast itu dilempar ke rumah sakit jiwa semata itu doang. Emang bertahan hidup ya, survival banget ya. Kalau ini kan trauma karakternya dibahas, terus ya other kinds of trauma juga dibahas. Mungkin itu bikin itu yang nggak trigger, nggak tahu kenapa di rumah aku yang waktu itu langsung aku makin peka gitu kayak sometimes kayak ngelihat orang jalan di belakang kan mesin cuci aku tuh di halaman belakang gitu ya kayak. Jadi kita bisa ngintip gitu loh dari kaca. Itu sumpah ada yang lewat. Aku lihat banget. Jadi makin peka kayak gitu-gitu. Begitu aja sih, dia seru banget sih ya ngobrol-ngobrol seputar horor, seputar RE. So, jadi dalam waktu dekat nih, Pak, ada apa nih project terdekat bersama Resilor atau mungkin lo sendiri mau membuat sesuatu kah, event mungkin? Oh, event kan udah pernah bikin sebenarnya ya. Sayangnya kita waktu itu belum kenal sih ya. Jadi sayang banget deh. Waktu itu gue bikin acara ya kayak Halloween party gitu, namanya Oktober Bibi. Ya, jadi di sana tuh sebenarnya masih dengan konsep ini ya, masih dengan konsep yang agak podcast banget. Gitu. Karena itu memang pertama kali juga kita bikin event. Ya isinya tuh ada tadi ada podcast, terus ada challenge game horror, bahkan ada trik kayak sharing pengalaman horror juga ada, gitu kan. Ada lomba cosplay juga, yang lu datang ke situ sih kayaknya udah langsung menang gitu ya kayaknya. Enggak juga. Ya kemarin tuh ada lomba cosplay. Insya Allah diusahakan insya Allah tahun ini ada lagi. Siap. Kalau dalam waktu dekat sih, kalau cover game gue rasa bentar lagi tuh bakal rilis tuh. Kayaknya tuh juga bisa main tuh, ntar Alone in the Dark. Alone in the Dark yang remake tuh Maret, 20 Maret. Siap. Pasti bakal cover itu. Tapi mungkin kalau apa ya, kalau yang lagi pengenin banget tahun ini, ini bukan set ekspektasi, tapi memang personal goals saja. Kalau misalkan somehow di tahun ini ada keajaiban gitu ya. Pasti ada lah keajaiban. Apa nih Pak? Tokyo Game Show. Pengen nih kesana deh. Oke. Ya nggak tahu sih, siapa tahu aja tahun ini kecapai. Amin. Kita pasti ngedoain dong yang nonton juga. Amin. Sebenarnya nggak harus Tokyo Game Show sih, tapi any game exhibition yang memang ada di luar. Yang ada di luar. Jadi memang pengen, apalagi kalau misalnya memang ada Capcom di sana atau memang kebetulan ada game horror yang bisa di cover di sana ya sih. Why not ya? Why not? Iya sih, itu bakal keren banget. Ya lumayan, kalaupun nggak ada apa-apa juga kan lumayan bahan vlog gitu. Betul, bahan vlog aja guys. Buat konten-konten. Alasan libur stream kemana tuh? Nge-vlog guys. Iya. Tapi beneran deh kalau misalkan lagi streaming atau apa itu tuh aku pasti nontonin. Soalnya itu bener-bener kayak ya sambil ngegoler ya. Ngegoler tidur, ketawain kayak didongengin, soalnya suaranya suara podcast banget kan. Jadi rajin-rajin lah streaming. Tapi dibilang kayak apa? Kayak suara pendengar radio, penyiar radio gitu. Nggak pernah ada pengalaman rekaman sama sekali. Tapi kalau kalian nonton channelnya itu bener-bener ya enak lah, suaranya tuh kayak bener-bener dipakai orang tidur. Gua sih dipakai tidur juga bisa guys. Dan jadinya apa ya, si penjelasannya tuh mudah dimengerti. Makanya lo harus lebih sering lagi bikin
untuk yang lebih banyak lagi lah ya kontennya. Berarti maksudnya kalau misalkan nggak ada teman buat sleep call, nonton video gue aja gitu maksudnya? Jadi gitu oke. Iya guys. Ya itulah ya, pokoknya seru sekali ya. Mungkin apalagi ya, ada yang mau diceritakan nggak nih sama yang mungkin nanti nonton, siapapun yang menonton? Maybe you wanna say something? Cerita apa nih? Cerita apapun lah mungkin. Ada tips lagi kah? Atau dari dirimu sendiri ada yang mau disampaikan? Sebenarnya lebih ke bukan tips ya, tapi ya mungkin appreciation lagi mungkin ya, yang udah nontonin sampai sekarang. Thank you juga nih buat Manda nih yang udah ngundang nih ya. Aku juga thank you banget, ini episode 1 loh. Episode satunya kita langsung ketemu gitu ya. Iya. Aneh banget nih bisa muncul di episode 1 nih, episode perdana. Biasanya nih episode 1 di podcast apapun itu selalu ada unique experience gitu ya. Dan ini juga banyak guys. Ini juga banyak unique experience sebenarnya. Tapi seru lah ya. Seru. Thank you Man ya. Thank you juga. Jadi jangan lupa kepoin Resoluer ID yang senang horor terutama di sana. Thank you. Banyak sekali ya, pokoknya streaming dan info-info menarik yang kalian gak bakal nemuin di tempat lain. Thank you banget. Oke, dan follow juga ada akun pribadinya ya. Ada. IG ada ya Tidak Putra, bisa mau follow aja, mangga silahkan. Bagerdanya. Tidak kejam kan? Kejam sih bisa sih ya. Iya, tua ini udah mau habis juga minuman, berarti kita mungkin ngobrolnya kalah sama saya sih ya. Iya sih, ini udah lebih cepat guys. Nanti kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Teman-teman jangan lupa juga buat tungguin episode 2-nya, jangan lupa. subscribe, like, and pin comment ya bro. Thank you guys.